kami mengabdi di Ibu Pertiwi ini. Tolong perjuangkan nasib kami. Kami gantungkan nasib kami pada para wakil rakyat yang ada di Komisi 10 ini, salah satunya. Untuk menjadi Honda saja kami tidak bisa, Pak. Sedangkan persyaratan untuk menjadi PPG, untuk mendapatkan sertifikat pendidik, untuk mendapatkan undangan PPG itu kita harus ber-SK Honda. Makanya kami berbicara di sini karena pemerintah kota kabupaten kami sama sudah berjuang semaksimal mungkin. Selanjutnya, persyaratan sertifikat guru tidak dijadikan persyaratan mutlak untuk daftar P3K. Adapun afirmasi yang diberikan bagi guru serdik dapat diberlakukan atau diberikan jika hasil tes P3K memenuhi passing grade. Maksudnya, Pak, tolong diperhatikan, kalau untuk mendapatkan afirmasi 100% kita harus berserdik. Tetapi persyaratan serdik tersebut sangat memusingkan kami untuk yang di negeri. Betul tidak rekan-rekan? Karena apa? Kami terbentur dengan kebijakan-kebijakan dari daerah kami masing-masing. Untuk menjadi Honda saja kami tidak bisa, Pak. Sedangkan persyaratan untuk menjadi PPG, untuk mendapatkan sertifikat pendidik, untuk mendapatkan undangan PPG itu kita harus ber-SK Honda. Makanya kami berbicara di sini karena pemerintah kota kabupaten kami sama sudah berjuang semaksimal mungkin. Malah Bapak Gubernur Jawa Barat, Kang RK Pak Ridwan Kamil, terima kasih Akang karena Bapak telah mendukung perjuangan para guru honorer yang ada di Jawa Barat. Jadi persyaratan sertifikat gurunya jangan dipersulit. Kalau memang kita harus mempunyai sertifikat guru. Lintas linearitas ijazah guru SMP ke guru SD kelas atau guru SD harap dikaji ulang terkait linearitas yang diberlakukan pada saat memilih formasi P3K. Berlaku atau linearnya mapel bidang studi IPA, IPS, Bahasa Indonesia, Ekonomi, dan yang lain pada pendaftaran P3K tahun 2021 menjadi salah satu faktor tersingkirnya guru kelas SD karena formasinya terisi oleh guru SMP negeri, bahkan swasta dengan mayoritas sudah serdik. Yang keempat, guru SMP negeri dan swasta sudah serdik lulus P3K mengisi formasi jenjang SD. Banyaknya guru SMP negeri dan swasta yang sudah mendapat serdik mendaftar dan lulus mengisi formasi di SD menjadi masalah baru. Guru induk SD yang kalah bersaing karena melawan guru serdik SMP negeri dan swasta. Sekolah swasta menjadi kekurangan guru karena banyak guru-gurunya lulus dan mengisi formasi di SD. Untuk mendukung optimalisasi peserta lulus PG, tempatkan kembali guru swasta yang lulus mengisi formasi di SD di sekolah induknya. Sehingga formasi di SD kembali terbuka bagi guru SD induk yang sudah lulus PG. Poin 5, kebutuhan formasi P3K tahap 3. Kebutuhan formasi di daerah disesuaikan dengan kebutuhan guru di lapangan, idealnya sesuai dengan data guru honorer yang ada dan terdaftar sekurang-kurangnya 3 tahun aktif di Dapodi. Karena yang kami lihat sekarang masih banyak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Pak Irwan Sahril kemarin Dirjen GTK, kalau pengoptimalisasian itu ternyata kami disuruh daftar di daerah-daerah terpencil, Pak. Kami paham, kami memahami hal itu. Itu merupakan regulasi dan kami sangat yakin kalau Kemendikbudristek berjuang di Panselnas, kami sangat yakin dan mendoakan semua yang dilakukan oleh tim dari Kemendikbudristek. Fi amanillah buat semua. Semoga beliau bisa memperjuangkan kami juga lekas mendapatkan keputusan yang baik dari Kemenpan RB terkait regulasi P3K ini, Pak.
Yang keenam, anggaran DAU khusus P3K tahun 2021. Ini yang akan saya tekankan. Kalau ini saya nggak bakalan buru-buru bacanya. Maaf. Ada ketidaksesuaian anggaran dengan jumlah formasi pada laporan yang disajikan oleh Kemenkyu. Suratnya sudah ada. Anggaran yang disediakan dan dikirim ke daerah tidak sesuai untuk penggajian calon ASN P3K yang ada. Yang kedua, adanya indikasi kekurangan anggaran DAU P3K tahun 2021 jadi beban daerah, menjadi masalah yang tidak terselesaikan untuk kesempatan usulan formasi sesuai kebutuhan di lapangan. Selanjutnya, anggaran DAU untuk P3K 2021 maksimalkan dengan target kebutuhan formasi usulan dari daerah tanpa digabungkan dan atau digunakan untuk kebutuhan anggaran lain. Termasuk penggajian P3K tahun 2019, kenapa digabungkan dengan anggaran yang tahun 2021? Sehingga tidak ada lagi ketakutan daerah untuk membuka formasi. Izinkan saya menjelaskan, Pak. Kenapa saya membuka masalah Kemenkyu di sini? Karena saya sudah berkirim surat ke Komisi 2 untuk diadakan RDPU, ke Komisi 11 untuk diadakan RDPU supaya didengar suara kami. Tidak ada respon sama sekali. Mungkin para wakil rakyat di Komisi 2 dan di Komisi 11 sedang sibuk sehingga belum memberi kesempatan untuk kami untuk diadakannya RDPU. Poin 6 ini, ternyata contoh Kabupaten Garut itu 10.000 dianggarkan oleh Kemenkyu dengan uang 191 miliar lebih. Tetapi setelah kita hitung bersama-sama dengan pemerintah kabupaten kota, ternyata anggaran yang seharusnya turun itu adalah 450 miliar. Sehingga daerah berasumsi kalau ini kekurangannya sebanyak itu harus dari APBD kabupaten kota tersebut. Padahal itu suratnya dari Kementerian Keuangan, Pak. Itu ada juga dijelaskan di channel YouTube banyak. Dan saya menyelusuri ini benar atau tidak. Ternyata memang benar. Suratnya ada, uangnya ada turun, earthmarking, nggak dipakai apa-apa. Tetapi ini nggak bakalan cukup, Pak. Kesini nggak bakalan beres, kesana nggak bakalan beres. Jadi saya memohon penjelasan dari Kementerian Keuangan. Maaf Ibu Sri Mulyani, saya meminta penjelasannya seperti apa, karena kami bingung, honorer di sini bingung. Sekali lagi maafkan saya, mungkin keluar dari klausal acara ini, karena ini kesempatan. Saya yakin para pemangku kebijakan lebih bijak dari kami dan akan memberikan keputusan yang baik bagi kami. Karena kami, saya tekankan sekali lagi, kami pentransfer ilmu. Kami mengabdi di Ibu Pertiwi ini. Tolong perjuangkan nasib kami. Kami gantungkan nasib kami pada para wakil rakyat yang ada di Komisi 10 ini salah satunya. Terima kasih. Mungkin masih banyak yang akan rekan-rekan saya paparkan. Maafkan kalau ada banyak salah kata. Jujur saya diburu waktu, jadi saya kurang fokus. Tetapi terima kasih banyak Bapak. Maafkan apabila banyak perkataan Lina yang salah. Satu yang Lina ingin sampaikan, kita Indonesia, kita Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. Ini mungkin untuk menyikapi polemik sekarang yang sedang ada.